Selamat datang di channel 5 terpopuler, salam hangat, dan selamat menonton. Pada video ini kami membahas 10 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia dalam setahun terakhir. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan, untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Korupsi merusak kepercayaan, demokrasi, dan pembangunan ekonomi, serta memperburuk ketidaksetaraan, kemiskinan, dan perpecahan sosial. Korupsi terjadi di berbagai bidang, dan kerap terjadi di berbagai instansi pemerintahan. Sepanjang sejarah, banyak negara telah bergumul dengan momok korupsi, dengan beberapa di antaranya menjadi terkenal karena tingginya tingkat praktik melanggar hukum dan ketidakjujuran yang sistematis. Sebuah organisasi asal Jerman, Transparansi Internasional, sejak tahun 1995 telah melakukan penelitian, penilaian pakar, dan survei pendapat yang menghasilkan Indeks Persepsi Korupsi atau biasa disingkat IPK atau juga CPI. Dalam rilis terakhir, IPK memeringkat terhadap 180 negara di dunia. Pemeringkatan didasarkan atas skor indeks dari 0 hingga 100, semakin rendah skor indeks, semakin tinggi tingkat korupsi pada negara tersebut. Beberapa negara memiliki skor IPK yang sama, sehingga menempati peringkat yang sama juga. Berikut daftar 10 negara terkorup di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi, IPK, atau CPI, data dari Transparansi Internasional dalam setahun terakhir. Negara ke-10. Burundi. Burundi berada di peringkat ke-171 dengan skor IPK hanya 17, artinya, tingkat korupsi di negara paling miskin di dunia ini sangat buruk. Meski mendirikan lembaga anti korupsi, Burundi menghadapi krisis korupsi yang semakin dalam yang membahayakan perdamaian dan prospek stabilitas. Sekitar 12 juta penduduk Burundi menghadapi masalah krisis air dan kelangkaan bahan pangan, serta perang antar etnis semakin menyengsarakan rakyat. Korupsi di Burundi ada di semua tingkat sistem politik dan ekonomi negara, suap, nepotisme, dan penggelapan adalah praktik umum yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara dan akses layanan publik. Negara ke-9. Gini Khatulistiwa. Gini Khatulistiwa atau Gini Ekuatorial adalah negara yang terletak di Afrika Barat, yang menghasilkan minyak pada tahun 1995 dan sejak saat itu menjadi salah satu negara terkaya di Afrika. Namun, sebagian besar penduduknya hidup dalam kemiskinan. Menurut data dari Bank Dunia, rasio pertumbuhan PDB Gini Khatulistiwa minus 0,9%, negara ini juga dihuni oleh warga ber-IQ rendah, yakni rata-rata 56, skor IPK-nya hanyalah 17 pada posisi ke-171, sama dengan Burundi. Korupsi politik di Gini Khatulistiwa tergolong tinggi menurut standar global, termasuk yang terburuk di antara negara manapun di planet ini. Korupsi, kemiskinan, dan penindasan terus menjangkiti Gini Khatulistiwa di bawah Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, yang berkuasa sejak 1979. Mbasogo dan lingkaran dalamnya memperoleh kekayaan pribadi melalui penggelapan, penyuapan,
dan transaksi gelap yang melibatkan kekayaan minyak negara. Kontrol pemerintah atas sektor-sektor utama, kurangnya transparansi, dan kerangka kelembagaan yang lemah telah memfasilitasi budaya korupsi, memungkinkan nepotisme meluas, patronase, dan pengalihan dana publik untuk keuntungan pribadi. Posisi 8. Haiti. Dengan skor IPK 17, Haiti masuk dalam daftar negara terkorup di dunia. Negara di Kepulauan Karibia ini memiliki rasio pertumbuhan PDB minus 1,8% pada tahun 2022. Haiti rentan terdampak bencana alam, kemiskinan, serta minim akses pendidikan yang menjadikan faktor utama rendahnya perekonomian di Haiti. Haiti, negara termiskin di belahan barat, dilanda korupsi, kekerasan geng, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Efektivitas keuangan publik dan supremasi hukum telah sangat dirusak oleh volatilitas politik selama bertahun-tahun. Nomor 7. Korea Utara. Rezim negara yang sangat tertutup dan otoriter, kurangnya transparansi, dan kontrol terpusat atas ekonomi menciptakan lingkungan di mana korupsi tumbuh subur. Meski diklaim memiliki kekuatan militer terbaik di dunia, nyatanya Korea Utara tidak mampu melepaskan diri dari jerat korupsi. Transparency International mencatatkan nilai IPK negeri yang dipimpin Kim Jong-un ini hanya menyentuh angka 17 atau ranking ke-171. Elit yang berkuasa menggunakan kekuatan absolut dan memanipulasi sumber daya untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, kurangnya lembaga independen atau pengawas kekuasaan pemerintah membuat korupsi tidak terkendali. Keterlibatan negara dalam pasar gelap, pelanggaran hak asasi manusia, dan kultus kepribadian yang meluas semakin berkontribusi pada persepsi Korea Utara sebagai negara yang korup. Urutan 6. Libya. Skor IPK Libya 17 berada di posisi ke-171 dari 180 negara, bahkan setelah revolusi dan pembunuhan Gaddafi pada 2011, korupsi di Libya tetap mewabah. Minyak sebagai sumber pendapatan utama di Libya tidak lagi bisa terlalu diharapkan. Setelah konflik pecah, kasus korupsi terus merajalela. Setelah Perang Saudara Pertama, kekerasan dan ketidakstabilan politik bertahan di seluruh Libya. Menteri pemerintah dan militer memiliki konflik kontrol negara. Korupsi dalam penegakan hukum juga lazim di Libya. Beberapa kasus menunjukkan petugas polisi Libya terlibat dalam malpraktik, termasuk penyuapan, penggelapan, nepotisme, dan pemerasan. Transparency International merupakan salah satu organisasi besar yang memerangi korupsi di Libya. Suap dan favoritisme adalah praktik umum di semua sektor, dan perusahaan mungkin menghadapi persaingan tidak sehat dari badan usaha milik negara, yang juga mendominasi pasar lokal. Peringkat 5. Yaman. Yaman adalah negara paling korup di Jazirah Arab.
skor indeks Yaman cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Itu telah menempatkan Yaman di antara 10 negara paling korup di dunia oleh IPK dengan skor 16. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap reputasi Yaman sebagai negara yang korup adalah perang, ketidakstabilan politik, konflik bersenjata, dan kesulitan ekonomi. Pergolakan politik yang terjadi di Yaman sejak 2011 semakin memperburuk tantangan bagi perusahaan, jaringan patronase dan praktik nepotisme menjalankan urusan sipil negara, yang mengawasi kontrak pemerintah dan seringkali mengeksploitasi usaha kecil melalui denda yang sewenang-wenang. Penyuapan, pemerasan, dan hadiah adalah praktik yang menjadi budaya yang tersebar luas di Yaman. Negara keempat, Venezuela. Venezuela telah mengalami penurunan dalam tata kelola dan transparansi, dengan tuduhan adanya korupsi politik dan keuangan yang terus-menerus dalam administrasi publik, salah urus sumber daya, dan ketidakstabilan ekonomi. Skor IPK Venezuela adalah 14 atau berada di posisi ke-177 di antara 180 negara. Melimpahnya minyak di Venezuela yang melebihi 300 miliar barel, dan sumber daya alam lainnya, telah mengakibatkan pergolakan politik, krisis sosial ekonomi, dan korupsi. Kerawanan pangan, kemacetan, dan infrastruktur yang buruk, memperburuk situasi. Pejabat pemerintah juga dituduh melakukan kejahatan terlarang, seperti perdagangan narkoba. Posisi ketiga, Sudan Selatan. Sudan Selatan merupakan negara terkorup ketiga di dunia berdasarkan IPK setahun terakhir. Sudan Selatan mendapat IPK skor 13, sama dengan skor Suriah yang menempati posisi kedua negara terkorup di dunia. Terlepas dari negara termuda di dunia, ia telah menghadapi tantangan korupsi yang signifikan sejak memperoleh kemerdekaan pada tahun 2011. Korupsi menembus semua sektor ekonomi di Sudan Selatan dan semua tingkatan dari aparatur negara. Korupsi di Sudan Selatan terwujud melalui berbagai sektor, termasuk korupsi besar-besaran dan jaringan klientelisme di sepanjang garis kesukuan, kurangnya transparansi di sektor minyak dan keahlian dalam mengelola pendapatan minyak semakin meningkatkan korupsi. Urutan kedua, Suriah. Korupsi di Suriah mengikuti pola umum korupsi berbasis negara, termasuk pejabat pemerintah yang menyalahgunakan kekuasaan politik mereka untuk keuntungan pribadi, intimidasi, dan birokrasi. Sepanjang tahun 2010-an, Suriah menghadapi konflik dan perang saudara. Musim semi Arab adalah asal mula konflik yang sedang berlangsung di Suriah antara militer dan pasukan pemberontak. Perang sebagian besar berkontribusi pada korupsi yang meluas, seperti penyuapan, penggelapan, dan penyalahgunaan dana publik. Suap digolongkan sebagai bentuk korupsi paling umum di Suriah, yang memengaruhi banyak sektor publik dan swasta. Ini tersebar luas terutama dalam sistem peradilan dan layanan keamanan. Peringkat 1, Somalia.
Somalia mengukuhkan diri sebagai negara paling korup di dunia nomor 1. Somalia berada di peringkat terbawah IPK setahun terakhir dengan skor 12. Negara yang akrab dengan stigma perompak ini memiliki Gross National Income, GNI, sebesar $310, sama dengan 4,6 juta rupiah. Belum lagi, Somalia menghadapi tekanan lonjakan populasi 2,92% per tahun. Kekerasan yang seakan tiada henti, ketidakamanan, dan ketiadaan pemerintah pusat terus menjadi penyebab utama korupsi yang merajalela di Somalia. Terorisme, represi kebebasan pers, ketidakstabilan politik, sosial, dan ekonomi, serta represi kebebasan berekspresi semuanya telah menghasilkan lahan subur bagi korupsi. Somalia juga terus-menerus mengalami tingkat kemiskinan yang ekstrim, dan berjuang melawan kekeringan terburuk dalam 40 tahun terakhir. Itulah 10 negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia berdasarkan data Indeks Persepsi Korupsi setahun terakhir. Daftar negara dengan tingkat korupsi tertinggi di Asia Tenggara akan kami bahas pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai, dan sampai berjumpa lagi.